Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Eka Teguh Dewi, mahasiswi STKIP Kusumanegara Jakarta, kelas 7C dengan NPM 2017-860017. Hari ini saya akan melakukan praktek micro teaching kelas 2, tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Tema 5 yaitu temanya pengalamanku, subtema 2 pengalaman di sekolahku, dan pembelajaran 1 yang terdiri dari mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Kompetensi dasar dari pembelajarannya adalah yang pertama bahasa Indonesia KD 3.6, mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran kemajemukan masyarakat Indonesia. Keterampilannya 4.6, menyampaikan ungkapan santun menggunakan kata maaf, tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Lalu mata pelajaran matematikanya menggunakan KD 3.6, yaitu menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu 4.6 melakukan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya SBDP yaitu 3.1 mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Lalu yang berikutnya 4.1 membuat karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode diskusi dan metode simulasi atau demonstrasi. Sumber media pembelajaran saya adalah yang pertama buku pedoman guru tema 5 kurikulum 2013, lalu buku pedoman siswa dengan tema pengalamanku kelas 2 kurikulum 2013, lalu gambar vas bunga yang dihias dengan berbagai hiasan biji-bijian, lalu biji-bijian, alat ukur, dan tanggal konversi satuan panjang. Penilaian proses hasil belajar saya pertama, teknik penilaiannya itu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Selanjutnya saya akan memulai micro teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Wah, semangat banget ya pagi ini. Nah, apa kabar nih anak-anak? Alhamdulillah, semangat ya, tetap semangat. Di pagi yang cerah ini harus tetap semangat. Nah, udah pada sarapan atau belum? Udah, Bu. Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya? Nah, bagus. Yang sudah, bagus ya, karena ketika pagi hari kita harus mengisi perut kita supaya kita dapat belajar dan berkonsentrasi. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran yang kita terima hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan kita bisa lancar dalam belajar. Nah, Ibu mau minta tolong kepada ketua kelas untuk dipimpin doanya ya. Silakan ketua kelas. Bersiap berdoa. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Nah, sebelum kita belajar pembelajaran selanjutnya, Ibu absen dulu ya, Nak. Oke, yang pertama, Ayu. Hadir ya, Nak. Andin. Hadir. Anita. Angga. Denny. Cita. Cantik. Dayu. Denis. Eka, Tinka, Gunawan, Hesti, Intan, ada Intan? Sudah hadir? Oh izin, ada suratnya? Oh iya, terima kasih ya Hesti. Kemudian selanjutnya ya, Kurniawan, oh dia hadir. Lina, Maulida, ada yang namanya belum Ibu panggil? Oh iya, Novel ya? Novel terlewat ya, Nak? Oh, maaf ya, Nak. Novel namanya terlewat ya. Oke. Baik.
Hari ini yang tidak hadir hanya Intan, yang sisanya hadir ya. Harap semua tetap semangat. Nah, sebelumnya itu kita sudah belajar buku tema 5 subtema 1, yaitu pengalaman di rumah. Betul sekali Andin. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pengalaman di rumah. Ada yang masih ingat nggak apa itu pengalaman? Hayo, ada yang masih ingat nggak? Apa tuh pengalaman? Ya enggak? Ya betul. Tapi Ibu susun ya kata-katanya. Pengalaman itu adalah suatu kejadian yang pernah kita rasakan, apa yang pernah kita alami. Ingat ya, pengalaman adalah sesuatu yang pernah kita alami. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang pengalaman di rumah. Seperti apa contohnya kemarin yang udah kita pelajari? Cinta? Ya betul, pengalaman di rumah salah satunya adalah seperti membantu ibu, membereskan rumah, menjaga adik, apalagi mengerjakan PR di rumah. Betul sekali. Nah, itu salah satu contoh pengalaman kita yang ada di rumah. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengalaman di sekolah. Betul. Hari ini kita akan belajar tentang pengalaman di sekolah. Ada yang punya pengalaman di sekolah? Iya, silakan Maulida. Ada pengalaman apa, Nak? Oh, pengalaman lomba membaca puisi. Betul, itu salah satu pengalaman yang ada di sekolah. Lalu ada lagi yang punya pengalaman di sekolah? Ya, Jihan. Jihan ada pengalaman apa, Nak? Oh, Jihan pernah bersih piket sekolah. Bersih piket di kelas 2, betul. Jadi itu merupakan pengalaman di sekolah. Betul sekali anak-anak. Hari ini kita akan belajar berdiskusi. Sebelumnya sudah membawa alat dan bahan yang Ibu minta kemarin? Sudah ya? Nah, kemarin Ibu minta bawa apa aja? Ada yang bawa, coba. Hesti, kamu bawa apa aja? Oh, Hesti bawa biji-bijian, betul, bawa biji-bijian dan lem. Hesti bawa biji-bijian jenisnya apa saja, Nak? Biji jagung, lalu biji kuaci. Oh, biji bunga matahari ya? Iya, namanya biji bunga matahari. Oke, Hesti bawa biji jagung dan biji bunga matahari. Lalu Dayu, kamu bawa apa, Nak? Bawa biji kacang hijau dan apa itu yang merah warnanya? Coba. Ada yang tahu biji apa itu yang warnanya merah? Ya, betul Vika, biji saga. Ya, biji saga warnanya merah. Oh ya, alhamdulillah anak-anak sudah membawa yang Ibu tugaskan untuk dibawa hari ini. Nah, anak-anak sudah membawa alat dan bahan yang Ibu minta dibawa ya. Terima kasih ya sudah membawa alat dan bahannya. Nah, hari ini buat hiasan vas bunga. Ibu sudah menyiapkan polanya. Nah, kalian nanti akan Ibu tuntun untuk menghias vas bunga ini. Nah, biasanya kita mewarnai gambar menggunakan apa? Ya, betul. Pensil warna, lalu krayon, lalu dengan apa lagi? Spidol. Bisa juga dengan cat air, betul sekali, bisa dengan cat air. Nah, hari ini kita akan menghias vas ini menggunakan biji-bijian. Ada yang penasaran nggak gimana caranya? Ya, Intan. Oh, Intan nggak hadir, mohon maaf. Ya betul, ditempel-tempel semua. Ditempel-tempel kan tadi kalian membawa biji-bijian yang berwarna-warni ya. Hari ini membawa biji-bijian yang berwarna-warni. Nah, warnanya itu akan dituangkan ke vas ini menggunakan lem, lalu ditempel biji-bijiannya sesuai pola yang kalian inginkan. Nah, setelah ini Ibu akan contohkan bagaimana caranya nanti menempel menghias hiasan vas bunga ini. Kalian bisa menempel pertama lemnya ditaruh di atas polanya, lalu kalian tempel sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Polanya bebas, terserah kelompok kalian. Tapi boleh juga kita menggunakan pola yang ada di buku. Lihat di halaman 70 di buku tematik. Di situ ada beberapa pola yang bisa kalian ikuti. Tapi terserah kalian, apakah kalian ingin mengikuti
mengikuti pola yang ada di buku, atau kalian ingin mengeksplorasi sendiri bagaimana pola yang akan kalian taruh di sini. Nah, fungsinya juga nih teman-teman, kita menggunakan biji-bijian untuk mewarnai hiasan vas bunga ini. Warnanya itu akan timbul menjadi tiga dimensi. Yang sebelumnya kita mewarnai tidak ada yang timbul, hanya datar. Nah, kali ini kita akan membuat hiasan vas bunga ini menjadi 3 dimensi yang dapat disentuh. Oke? Nah, silakan sekarang tugasnya adalah kalian membuat hiasan vas bunga sebaik mungkin dari kelompok kalian. Silakan. Sudah ya, tidak ada yang ditanya lagi. Oke, silakan mengerjakan. Semangat. Nah, sudah selesai semua ya tugasnya. Wah, ibu tadi sudah lihat berkeliling, bagus-bagus semuanya hiasan vas bunganya. Nanti setelah ini kita akan silakan teman-teman perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk memperlihatkan hiasan vas bunga yang sudah kalian buat. Betul. Tadi ibu sudah berkeliling kelas dan hasilnya bagus-bagus sekali ya nak, kalian pintar sekali, hebat. Nah, selanjutnya nanti hiasan vas bunga yang sudah kalian buat tambahkan dengan bingkai. Nah, setelah kita bingkaikan, lalu kita tempel di dinding kelas kita supaya kelas kita semakin menarik. Oke, setuju ya? Iya, baik, setuju. Nah, selanjutnya ibu akan menceritakan tentang percakapan. Kalian dengarkan baik-baik ya, baik-baik. Perhatikan dengan seksama. Oke? Nah, Benny, Dayu, dan Udin sedang mengerjakan tugas kelompok. Mereka sedang berdiskusi tentang membuat hiasan vas bunga dari biji-bijian. Nah, Benny berkata kepada Dayu, "Dayu, adakah lem untuk memakankan biji-bijiannya?" Dayu pun berkata, "Itu ada Benny," di depan Udin sambil menunjuk biji-bijiannya. Lalu Benny berkata kepada Udin, "Udin, tolong ambilkan biji-bijiannya yang berwarna merah ya, dan juga lem." Udin berkata, "Baiklah Benny." Benny pun berujar, "Terima kasih Udin." Nah, sudah jelas kan? Sekarang ibu mau tanya, siapa ya yang kira-kira menyimak percakapan yang tadi ibu bacakan? Coba. Ibu mau tanya, siapa yang bisa jawab? Silahkan angkat tangannya. Oke. Pertama, apa yang Benny lakukan bersama teman-temannya? Ada yang tahu? Silahkan angkat tangan. Yang ayo, silahkan. Apa yang Benny lakukan sama teman-temannya? Iya, betul sekali. Benny dan teman-temannya sedang berdiskusi, sedang mengerjakan kelompok membuat hiasan vas bunga. Betul, seperti yang sedang kalian lakukan. Baik, pertanyaan yang kedua. Siapa yang membantu Benny mengambil biji-bijian dan lem? Ayo, siapa yang membantu Benny? Katakan. Iya, Gunawan. Siapa yang membantu Benny? Udin. Ya, betul sekali. Udin yang membantu Benny. Udin membantu Benny mengambil biji-bijian dan lem. Betul sekali. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, yang tahu jawabannya angkat tangannya cepat-cepatan. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang ditanyakan Benny kepada Dayu? Ayo, Benny tanya apa ke Dayu? Ada yang tahu jawabannya? Angkat tangan. Ya Jihan, apa jawabannya? Apa yang Benny tanyakan kepada Dayu? Ya, betul sekali. Pintar, pandai anak-anak ibu. Benny menanyakan kepada Bayu tentang letak lem. Betul, Benny sedang mencari lem nih. Lemnya ada di mana ya? Ternyata lemnya ada di depan Udin, kata Dayu. Benny telah meminta tolong kepada Udin. Apa yang dikatakan Benny selanjutnya? Ya Dennis, apa yang dikatakan Dayu kepada Udin? Setelah meminta tolong, lalu Udin menolongnya. Benny mengucapkan apa? Ya, betul sekali, mengucapkan terima kasih setelah meminta tolong. Betul sekali. Nah, yang terakhir, apa arti perkataan Benny kepada Udin? Ada yang tahu? Ya, Maulida silakan. Ya, Maulida.
Lalu Benny mengucapkan terima kasih karena udah telah membantunya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi lagi teman-teman. Kita akan berdiskusi tentang ungkapan meminta tolong dan terima kasih dan juga maaf. Oke? Sebelumnya di percakapan sudah ada ungkapan-ungkapan itu, dan tugas kalian adalah membuat percakapan yang mengandung unsur tolong, maaf, dan terima kasih. Bebas mau percakapan temanya apapun. Lalu setelah selesai membuat percakapan, silakan kalian yang presentasikan di depan supaya teman-teman tahu apa yang sudah kalian kerjakan. Betul sekali. Ada yang ingin ditanya? Membuat percakapan nanti wakil dari kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikannya ya. Baik, silakan dikerjakan. Semangat teman-teman. Alhamdulillah, sudah selesai ya tugasnya. Tugas yang kedua, membuat percakapan. Ibu mempersilakan kepada perwakilan kelompok untuk maju ke depan dan mempraktekkan percakapan apa yang telah dibuat. Ya, silakan kelompok satu perwakilannya. Ibu persilakan ke depan. Nah, bagus sekali ya, semua kelompok sudah membuat percakapan dan percakapannya bagus-bagus sekali. Sudah mengandung unsur tolong, terima kasih dan maaf. Wah, ibu bangga pada kalian. Nah, gunakanlah percakapan, contoh-contoh ungkapan-ungkapan seperti terima kasih, tolong, dan maaf dalam kehidupan sehari-hari ya, Nak. Karena ungkapan ini sangat penting untuk kita kepada yang jangan lupa mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih dalam keseharian kita. Oke, selanjutnya di pembelajaran sebelumnya sudah belajar tentang satuan panjang, mengukur satuan panjang dengan satuan sentimeter. Betul sekali, dengan satuan sentimeter ya. Nah, masih ingat cara mengukurnya bagaimana? Iya, cara mengukurnya menggunakan apa ini? Penggaris. Betul sekali, ini namanya penggaris. Ini digunakan untuk mengukur satuan panjang. Nah, di penggaris yang ibu bawa kebetulan satuan panjangnya sentimeter seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Gimana caranya mengukurnya? Ada yang masih ingat? Novel? Gimana Novel cara mengukurnya dengan menggunakan penggaris? Ya, betul sekali, diukur dan ditaruh di benda yang ingin kita ukur, lalu dihitung mulai dari angka 0. 1 berarti 1 cm, kedua berarti 2 cm, dan seterusnya. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai konversi satuan panjang baku. Yang sebelumnya kita mempelajari tentang sentimeter saja, hari ini kita akan mempelajari satuan panjang yang berikutnya. Nah, coba ibu buatkan ya satuan panjangnya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang sentimeter. Terus belajar di sini ya kemarin. Kita sudah belajar tentang cara mengukur apa kemarin? Mengukur pulpen, mengukur penggaris, mengukur alat-alat yang ada di meja kita. Nah, sebelumnya kita sudah belajar sentimeter, adanya di tingkat yang ini. Atasnya masih ada nggak? Nah, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya setiap turun satu tangga dikalikan 10. Paham ya? Nah, setiap naik, misalnya kita mau membuat setiap naik satu tangga kali 10. Nah, ada yang contoh ya. Kemarin kita sudah belajar sentimeter, misalnya 100 cm. Wah, banyak ya 100 cm. 1 cm ibu mau tanya, berapa meter kah 1 cm? Berapa meter? Ada yang tahu? Begini caranya. Setiap kita naik satu tangga kan dari sentimeter 1 ke meter ya, 1, 2. Berarti naik 2 tangga. Berarti 100. Mohon maaf. Berarti kan satu tangganya 10. Berarti kalau 2 tangga dikali 2 sama dengan 100. Berarti 1 cm harus dibagi dengan 100 sama dengan 1 meter. Berarti 1 cm sama dengan 1 meter.
1 cm ya. 1 cm sama dengan berapa dm? Caranya sama, kalau dari sentimeter ke desimeter kita naik 1 tangga. Berarti 10 kali 1 sama dengan 10. Nah, menghitungnya sama seperti 1 cm per 10 sama dengan 10 dm. Nah, ini dia caranya. Ada yang kurang paham? Sudah paham ya, Nak? Alhamdulillah jika sudah paham. Sekarang Ibu akan meminta kalian yang sebelumnya di pembelajaran sebelumnya kita mengukur benda-benda yang ada di atas meja kita. Sekarang tugasnya adalah masih menggunakan penggaris. Silahkan kalian ukur benda-benda yang ada di sekitar kelas kita, seperti meja, kursi, apapun itu yang bisa kalian ukur dengan menggunakan penggaris. Sekarang lebih luas lagi, yang sebelumnya kita hanya di atas meja, sekarang kita ukur benda-benda yang ada di sekitar kelas kita, yang ada di dalam kelas kita. Misalnya kalian mengukur meja. Nah, setelah mengukur meja, contohnya meja berapa senti? Misalnya meja ada 102 senti, Bu. Berarti 102 senti diubahlah ke meter. Paham ya? Dan ini dikerjakan secara kelompok yang tadi ya, Nak. Kelompok yang biasa. Kumpulkan benda sebanyak-banyaknya untuk diukur. Betul sekali. Setelah itu hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas bersama teman-teman kelompoknya, supaya kita diskusikan bersama-sama dengan kelas. Oke, baik, silakan dikerjakan. Semangat. Sudah selesai ya mengukur benda-benda di sekitar kelasnya. Nah, silakan presentasikan di depan kelasnya dan dijelaskan ke teman-temannya apa saja benda yang sudah kalian ukur. Baik ya? Oke, baik, terima kasih. Kalian kan telah belajar mengukur benda-benda dan mengkonversikan. Mengkonversikan itu artinya mengubah ke dalam bentuk satuan baku yang lain, yaitu meter. Nah, tugas kalian sekarang Ibu memberikan games nih ke kalian. Kalian harus mengukur benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian. Lalu setelah diukur menggunakan alat ukur, dikonversikan, diubah ke satuan meter. Nah, ini bisa didiskusikan bersama dengan orang tua kalian. Nah, tugas ini dikumpulkannya pada pertemuan berikutnya ya, Nak. Wah, ada yang ingin bertanya? Ya, Eka, saya mau bertanya apa? Iya, betul, benda-benda yang ada di rumah seperti contohnya televisi, apalagi meja, kursi, bisa bingkai, foto juga bisa. Ya, tidak ada yang ditanyakan. Nah, hari ini Ibu mau tanya lagi nih sama kalian. Hari ini kesimpulannya adalah yang pertama, bahan-bahan alami kita bisa gunakan untuk membuat hiasan. Jadi nggak perlu kita harus mengikuti biji-bijian yang ada di rumah, yang ada di sekitar kita juga bisa kita gunakan untuk menghias hiasan tas bunga atau hiasan yang lainnya. Nah, kehidupan kita sehari-hari sangat penting kita menggunakan ungkapan permintaan maaf dan tolong dan juga terima kasih. Ini sangat penting ya teman-teman. Kita menggunakan ungkapan-ungkapan ini supaya saat kita ingin memerlukan sesuatu, kita meminta tolong kepada orang, tidak dengan cara ambilin ini dong. Tidak ya, dan tidak dengan cara seperti itu. Kita harus lebih sopan saja yang ada di kelas ini maupun yang ada di tempat lain. Jadi kita harus sopan santun. Kita harus ditepuk sejak dini, betul sekali. Nah, yang berikutnya hari ini kita juga sudah belajar tentang satuan panjang berarti waktu. Dan yang kita belajar hari ini satuan panjang, mengkonversi atau mengubah dari satuan sentimeter ke satuan meter. Ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini, Nak? Tidak ada yang ingin bertanya. Tadi sudah Ibu ulas kembali materi sebelumnya. Nah, jangan lupa ya, Nak, tugasnya yang tadi sudah Ibu berikan untuk mengukur benda-benda yang ada di sekitar, kemudian diubahlah satuan sentimeter atau satuan meter. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, diskusikan bersama orang tua jika ada yang kesulitan.
Ya, jangan malu, tanyakan kepada mama. Sekian dari ibu yang ibu sampaikan untuk hari ini. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, jangan kalah semangat dengan hari ini. Pembelajaran berikutnya kita akan belajar mengenai, berikutnya kita akan mempelajari tentang sila-sila Pancasila. Lalu kita juga akan mempelajari tentang masih mengungkapkan permintaan maaf dan tolong melalui teks. Kita juga akan masih mengungkapkan permintaan maaf dan tolong. Lalu kita juga akan belajar tentang berbagai jenis pola dominan. Nah, ini adalah pelajaran PDOK. Jangan lupa besok dibawa pakaian olahraganya dan dipersiapkan untuk olahraga besok. Jangan lupa sarapan ya anak-anak, karena besok kita akan berolahraga. Baik, sudah jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini dan Ibu minta tolong kepada ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Alhamdulillah, terima kasih ketua kelas sudah membantu Ibu untuk memenuhi doa. Dan tapi pulangnya hati-hati ya nak, hati-hati di jalan. Kalau ada yang belum dijemput, silakan tunggu dulu di depan kelas. Tunggu, jangan keluar sampai jemputannya datang. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah micro teaching hari ini telah selesai. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video micro teaching ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.